Ya, menarik tadi bahasannya terkait MBG jangka pendeknya. Tapi coba kita analisis kawan-kawan, bagaimana MBG jangka panjangnya. Seperti itu. MBG dalam jangka panjangnya itu menggerus pajak masyarakat, menggerus pajak rakyat. Dan juga pada MBG secara jangka panjang menggerus pajak rakyat. Pajak rakyat. Kemudian dalam implementasinya, supplier yang berputar itu lagi. Oke? Supplier yang berputar itu lagi. Sehingga yang cuci ompreng tetap gajinya segitu-segitu aja, dalam artian tetap miskin, yang punya dapur itu tambah kaya. Jadi di sini ada kontradiktif. Bagaimana jangka pendek kita memang membuka lapangan pekerjaan, tetapi secara jangka panjang itu menggerus pajak rakyat, menggerus dana dari pendidikan juga, dan juga supplier dan juga perputarannya di situ-situ saja. Sehingga kami menilai bahwasanya MBG ini masih kurang efektif dalam jangka panjang seperti itu. Karena data menunjukkan bahwasanya 50 orang terkaya setara dengan 55 juta masyarakat miskin. Kemudian 50 orang terkaya di Indonesia. Iya, setara 50 juta masyarakat miskin. Juga ada. Jadi 50 ini kalau dibandingkan kekayaannya ya, datanya iya, dibanding kekayaan. 50 juta masyarakat miskin kalau dikumpulkan uangnya kekayaan, betul, asetnya setara 50 juta, setara dengan 50 orang kaya saja di Indonesia. Iya, betul. Bahkan ada data lain mengatakan bahwasanya 10 orang terkaya di Indonesia setara dengan jumlah 114 juta. Oke. Masyarakat Indonesia kekayaannya. Jadi kalau saya sederhanakan 1 banding 10 juta ya berarti. Betul. Ya. Jadi satu orang kaya di Indonesia itu kekayaannya sama dengan 10 juta orang miskin di Indonesia. Iya, seperti itu. Okay. Maka di sini ada paradoks yang kita perlihatkan seperti itu. Makanya kami mahasiswa bukannya membenci dari program MBG ini, tapi kami menuntut adanya checks and balance. Bagaimana MBG terjalan dengan baik, tapi di satu sisi anggaran dari pendidikan juga harus diperhatikan. Seperti itu, harus hati-hati. Karena sumber daya manusia itu adalah investasi jangka panjang. Seperti itu. Dan kami berharap bahwasanya bapak-bapak yang di depan ini juga terjun langsung gitu ke sekolah-sekolah. Apakah bapak-bapak pernah cek ke sekolah-sekolah kalau misalkan MBG itu mengganggu efektivitas pembelajaran? Misalnya apa? Contoh, ketika mobil datang, siswa-siswa itu sedang baca doa atau baris, tapi itu mengganggu konsentrasi teman-teman siswa yang baca doa. Ada ompreng-ompreng masuk ke kelas-kelas untuk dibagi-bagikan. Lalu kemudian apa? Disuruh langsung makan. Karena diburu-buruin gitu. Omprengnya harus segera dicuci, dipulangin. Anda terjun langsung melihat itu? Ya, kami pernah pengabdian dan itu langsung terjadi. Di mana itu? Ya, kami pernah di Kerawang, pernah juga di beberapa sekolah gitu. Kami melihat. Karena banyak sekali keresahan-keresahan guru yang mungkin gak bisa bersuara gitu. Lagi-lagi. Dan juga ya dalam praktiknya. Pada waktu itu saya tanya, gurunya mengeluh, komplain? Mengeluh. Apa yang sampaikan? Yaitu kurang efektivitasnya pembelajaran. Karena terpotong di awal pembelajaran itu seharusnya ada pembiasaan, ada baca doa, ada literasi, tapi. Atau lagi ngajar misalnya? Iya, ompreng masuk dan harus diselesaikan di hari itu juga. Saya baru dengar seperti juga. itu. Dan langsung ditarik kayak gitu. Makanya banyak sekali guru-guru yang sebenarnya resah dan risau begitu dengan adanya program ini. Banyak guru-guru yang resah dan risau. Karena dengan MBG ditambahkan beban kerjanya seperti itu. Padahal maksudnya gimana tambah beban kerja ya? Ambil ompreng dibagi-bagi ke siswa. Oh, yang ngambil ompreng itu guru. Guru. Padahal punya yang namanya SPPG kan kayak gitu. Ada pegawainya, tapi pegawainya udah cukup mengantarkan. Jadi guru mengambil ompreng dari mobil lalu dibagi-bagikan, distribusikan ke kelas. Betul. Itu fakta di lapangan. Ini perlu dicatat juga gitu bagi kawan-kawan yang di pemerintahan seperti itu. Oke. Silakan. Bung Alim. Ya. Baik, terima kasih Ketua BEM UNJ ya. Tadi saya izin Pak, merangkum FIS UNJ. Ketua BEM FIS HUNJ. Oke, fakultas ya. Baik, tadi saya merangkum 3 hal yang disampaikan. Pertama, MBG menggerus pajak rakyat. Kedua, terkait dengan 50 orang terkaya setara dengan 50 juta rakyat miskin, sampai dengan anggaran pendidikan yang perlu diperhatikan. Dan juga tadi soal ompreng MBG yang diambil. Oh iya, soal pelaksanaan ya, soal pelaksanaan ompreng MBG. Jadi gini, saya selalu bilang di berbagai forum atau konten saya gitu ya, saya selalu bilang bahwa jangan sampai kita lupa ketika ada satu masalah terjadi di MBG gitu ya, kita nggak bisa membedakan mana masalah di programnya dan mana masalah di pelaksanaannya. Dan nomor 4 tadi menurut saya adalah masalah di pelaksanaan, bukan masalah di program. Artinya ada 1, 2
atau 10-20 sekolah misalnya terganggu model pembelajaran dan lain sebagainya, saya kira nggak bisa digeneralisasi sebagai masalah keseluruhan MBG sebagai sebuah program gitu. Terus kalau kita misalnya bicara soal MBG menggerus pajak rakyat, jauh sebelum MBG juga kita bayar pajak segitu-segitu aja gitu kan. Sampai saat ini pemerintah Prabowo Gibran itu belum pernah merubah skema perpajakan kecuali kemarin. Kemarin yang dirubah adalah bagaimana menyingkirkan pemain-pemain di kelas perusahaan yang selalu berusaha untuk memainkan pajak. Itu aja yang pernah dirubah. Misalnya Firdian punya perusahaannya Firdian misalnya ada 10. Ke 10 perusahaannya itu berusaha untuk dimainkan agar bisa dapat program pajak untuk UMKM. Itu aja yang dirubah oleh Presiden Prabowo. Dari dulu sampai hari ini belum pernah ada pajak yang dirubah, termasuk juga pajak untuk kita sebagai maksudnya masyarakat. Perusahaan besar yang kategori besar misalnya atau cukup perusahaan besar. kecil lah. Tapi besar UMKM itu kan di bawahnya. Ya kan kecil itu kan 4,8 miliar. Oke. Nah masalahnya adalah sering banget terjadi praktek di berbagai sektor bisnis ya. Karena saya HIPMI, ya kan. Di berbagai sektor bisnis, misalnya anggaplah skincare. Skincare ini satu perusahaan dia bisa dirikan anak perusahaan sampai 10. Hanya supaya pajaknya kecil. Pajaknya kecil 0,5%. Makanya kalau seandainya sesungguhnya dia harus sebenarnya perusahaan cukup besar. Tapi karena dipecah-pecah dengan taktik, strategi taktik tadi, dengan akhirnya pemerintah melihat itu sebagai sebuah masalah UMKM, jadi bayar pajaknya kecil. Jadi kalau misalnya dipakai narasi bahwa MBG menggerus pajak rakyat, itu sebenarnya salah kaprah. Karena selama ini belum pernah ada perubahan pajak yang ada di negara kita gitu. Terus kemudian ya kalau misalnya kita bicara soal pendidikan, apa sih bagian dari pendidikan yang nggak diperhatikan oleh negara? Mari kita bicara soal guru. Guru sekarang diperhatikan oleh negara. Setiap guru honorer yang ada di Indonesia itu diintervensi oleh negara agar apa? Agar mereka itu berubah dari honorer menjadi guru P3K, baik itu paruh waktu atau penuh waktu. Yang paruh waktu dipush oleh pemerintah agar mereka punya sertifikasi. Yang kemudian sertifikasi ini bisa membuat mereka dapat tunjangan lebih besar, mencapai 2 juta rupiah. Ya kan? Itu dari sisi guru. Artinya guru-guru yang sebelumnya enggak jelas gajinya, yang 60.000, kemudian 300.000 dan sebagainya, mulai diperhatikan oleh negara, ya kan? Atau yang sebelumnya misalnya diabaikan oleh sekolah-sekolah, diminta oleh Kemendikdasmen agar sekolah-sekolah ini memperhatikan gurunya dan mengajak mereka agar mereka sertifikasi. Terus selain daripada guru, kita bicara revitalisasi sekolah. Di 2025 aja revitalisasi sekolah itu udah mencapai 16.000. Ya, 16.000 sekolah yang sudah direvitalisasi selama 1 tahun. Dan di tahun ini aja Kemendikdasmen itu menargetkan sekitar 70.000 dengan anggaran 19 triliun untuk revitalisasi sekolah. Dan itu yang sudah dilakukan dari sisi revitalisasi sekolah. Terus kemudian kalau kita bicara hal lain, misalnya PIP, anggaran PIP sudah ada posnya sendiri. Program Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar. KIP, ya kan, punya posnya sendiri. Bantuan operasional sekolah punya posnya sendiri. Semua punya posnya sendiri. Artinya kita nggak bisa menyalahkan MBG bahwa MBG adalah biang masalah. Padahal anggaran MBG itu nggak berasal dari dana pendidikan. Anggaran MBG itu berasal dari efisiensi yang dilakukan oleh negara ketika banyaknya program yang itu sebenarnya enggak efisien. Contoh misalnya rapat-rapat di hotel mewah. Dulu kan di demo. Ya kan? Era-era saya bahkan kita mempertanyakan ngapain rapat di hotel mewah? FGD yang enggak jelas hasilnya. Ya kan? Atau perjalanan dinas yang hanya perjalanan keluar kota, terus kemudian ketemu dengan dinasnya, terus kemudian minta tanda tangan seolah-olah dia sudah melakukan kegiatan kenegaraan, padahal nggak ada hasilnya. Dan itu hasil dari semua efisiensi itu senilai 300 sekian triliun yang kemudian dialihkan oleh negara, oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming ke berbagai program lainnya, termasuk MBG. Dulu misalnya kita kekurangan pupuk. Mentan datang ke presiden, kita butuh pupuk tambahan. Berapa anggarannya? Sekian. Jebret dari anggaran 300-an triliun itu. Terus kemudian kita kekurangan beras, Pak. Kita pengen swasembada beras, tapi kita juga perlu dukungan. Berapa anggarannya? Sekian. Jebret. Kita juga misalnya Kementerian Kesehatan butuh anggaran untuk BPJS dan lain sebagainya.
Berapa anggaran sekian jebret? Itu dari mana? Itu anggarannya nggak datang tiba-tiba dari langit langsung turun. Itu anggarannya datang dari hasil efisiensi yang dilakukan pemerintahan Prabowo Gibran di tahun 2025. Jadi bukan ngambil pos yang lain. Itu murni dari yang lemak-lemak yang harus dibuang. Termasuk juga kalau kita bicara misalnya kita bicara soal pendidikan, ya kan? Di tahun 2024 anggaran pendidikan itu cuma 500 triliun sekian. Di 2024. Kalau misalnya kan sering tuh narasinya bahwa MBG mengambil anggaran pendidikan. Mengambilnya itu dari mana? Itu kan perlu ditanya. Padahal di 2024 aja anggaran pendidikan 500 sekian triliun. Lalu kemudian 2025, di 2024 itu dianggarkan oleh Presiden Jokowi yang saat itu masih menjabat sekitar 71 triliun. Dimasukkan kemana? Dimasukkan ke pos pendidikan. Yang kemudian di tahun 2025 itu anggaran pendidikan menjadi berapa? Menjadi 600 sekian triliun. Ya kan, artinya 71 triliun itu datang dari mana? Datang dari tambahan MBG. Bukan mengambil pos yang sudah ada di MBG.